Tahukah teman-teman hobimiliter.com, kalau di tahun 2009, Indonesia nyaris mendapatkan satu skadron Mirage 2000 gratis untuk TNI AU. Begini ceritanya. Pada tahun 2009, Duta Besar Indonesia untuk Qatar pada saat itu, Pak Rozi Munir, melaporkan ke Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa pemerintah Qatar telah menawarkan Indonesia untuk mengakuisisi keseluruhan armada pesawat tempur Mirage 2000-nya, yang waktu itu berjumlah 12 unit dengan kondisi as-is, dan tanpa biaya sama sekali. Yang perlu pemerintah Indonesia lakukan, hanyalah mengirimkan surat permintaan hibah ke Kementerian Pertahanan Qatar. Qatar, negara kecil di wilayah Teluk Persia ini, memang memiliki armada angkatan udara yang luar biasa. Inventorinya saat ini terdiri dari berbagai pesawat tempur dari berbagai macam produsen. Pesawat latihnya dibeli dari Prancis, ada 6 unit Dassault Dornier Alpha Jet. Kemudian pesawat tempur utama, ada 12 unit Mirage 2000 versi 5, yang terdiri dari 9 unit pesawat tempur berkursi tunggal Mirage 2000 5DA, dan 3 unit pesawat tempur latih berkursi ganda Mirage 2000 5DA. Keseluruhan pesawat tempur Mirage 2005 ini dibeli di tahun 1994. Perancis saat ini juga sudah mengirimkan 27 pesawat tempur Rafale dari total order 36 pesawat yang pembeliannya dilakukan di tahun 2015 dan tahun 2018. Mungkin kebanyakan uang, armada sebanyak itu ternyata masih belum cukup. Qatar saat ini masih menambah lagi order 24 unit pesawat tempur Eurofighter Typhoon dari konsorsium Eropa, dan bahkan membeli juga 36 unit pesawat tempur F-15E Strike Eagle dari Amerika. Di tahun 2018, bahkan sempat beredar berita dari situs berita Rusia TASS, bahwa Qatar tertarik membeli sejumlah pesawat tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Tampaknya bagi Emir Qatar, istilah logistik nightmare hanya berlaku bagi negara yang tidak punya cukup uang. Sebelumnya, Qatar juga pernah membeli 14 Dassault Mirage F1. Namun pada tahun 1994, keseluruhan sisa 13 pesawat tempur Dassault Mirage F1 yang dimiliki Qatar sudah dijual semuanya ke Spanyol. Yang pada akhirnya, di tahun 2017 yang lalu, Spanyol mempensiunkan semua F1-nya dan menjual keseluruhan sisa Dassault F1-nya yang berjumlah 22 unit ke Draken International, perusahaan swasta Amerika, yang saat ini sudah mengoperasikan 150 pesawat tempur dari berbagai jenis. Di Indonesia, masalah penawaran hibah pesawat tempur Mirage 2000 dari Qatar ini kemudian dilimpahkan ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk dipelajari dan ditelaah lebih lanjut. Namun pada akhirnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia waktu itu, Pak Juwono Sudarsono, memutuskan untuk menolak tawaran hibah tersebut. Tawaran itu ditolak karena minimnya anggaran yang tersedia untuk perawatan. Menurut Pak Juwono, hibahnya sih oke, tapi pemeliharaannya itu mahal. Demikian dikatakannya pada sebuah wawancara di Departemen Pertahanan pada 19 Maret 2009. Saat itu Pak Juwono juga mengatakan bahwa bila dilihat sepintas lalu saja, sudah bisa dipastikan bahwa hibah pesawat buatan Prancis tahun 1994 ini akan membutuhkan banyak biaya. Padahal, pagu anggaran Departemen Pertahanan dan TNI AU tahun itu sudah tak memungkinkan lagi untuk itu. Apalagi fokus pemeliharaan saat itu ditujukan pada pesawat angkut, seperti untuk menghidupkan dan mengoperasionalkan 2 skadron C-130 Hercules yang kita miliki. Belum lagi, anggaran juga banyak terpakai untuk melakukan pembayaran atas order penambahan beberapa pesawat tempur Sukhoi Su-30 yang baru saja kita beli saat itu. Selain itu, kata Pak Juwono, hibah itu juga bukan berarti tak ada biaya sama sekali. Jika kita mengambil tawaran hibah 1 skadron pesawat tempur Mirage 2000 untuk TNI AU tersebut,
dipastikan akan ada biaya untuk midlife upgrade guna memperpanjang usia pakai pesawat dan juga harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi semua pesawat yang dihibahkan. Maklum, usia rata-rata pesawat tempur yang ingin dihibahkan tersebut di 2009 sudah berkisar antara 12 hingga 15 tahun. Kemudian, karena Mirage 2000 ini tidak bisa digunakan untuk membawa rudal-rudal existing yang kita miliki, maka harus dianggarkan kembali anggaran khusus untuk membeli rudal-rudal semacam MBD Amica, Matra R550 Magic 2, dan Matra Super 530D. Masak pesawat tempur secanggih ini mau dipersenjatai dengan bom Mk82 dan kanon saja? Selain itu, untuk mendirikan pusat perawatan airframe dan pusat perawatan mesin pesawat tempur ini juga dibutuhkan biaya pembelian tools dan juga belanja modal berupa spare part. Maklum saja, kita belum pernah mengoperasikan pesawat tempur buatan Perancis. Tentu saja teknologinya berbeda dengan mesin buatan Amerika, Inggris ataupun Rusia yang selama ini kita miliki. Belum lagi anggaran yang harus disiapkan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang pembentukan skadron Mirage 2000 TNI AU yang baru. Infrastruktur tersebut dapat berupa pembangunan hangar, shelter, apron, gudang senjata, engine test cell, asrama perwira, asrama prajurit, dan sebagainya. Terakhir, harus adanya anggaran biaya untuk pelatihan awal dan sertifikasi para pilot dan teknisi agar bisa mengoperasionalkan dan merawat Mirage 2000 TNI AU tersebut. Tampaknya, biaya-biaya yang otomatis timbul ini yang akhirnya menjadikan Kementerian Pertahanan Indonesia mundur teratur dari tawaran ini waktu itu. Agar jangan sampai nasibnya menjadi sama seperti hibah SIAI Marchetti SF-260 dari Singapura, yang juga pada akhirnya pensiun dini, karena konon tidak mendapatkan jatah anggaran dana perawatan dan suku cadang. Dassault Mirage 2000 sendiri merupakan pesawat tempur multiperan generasi 4 dari Prancis. Pesawat cantik ini awalnya dikembangkan di era 70-an oleh Dassault Aviation untuk menggantikan Mirage 3 series andalan Tanguy dan Laverdour. Saat ini, populasinya di dunia sudah mencapai 600-an pesawat tempur yang beroperasi di 9 negara. Pesawat tempur buatan Perancis ini mempunyai panjang 14,36 meter, rentang sayap 9,13 meter, dan tinggi 5,2 meter. Mirage 2000 ini dibekali dengan mesin buatan dalam negeri Prancis, Snecma M53P2 Afterburning Turbofan Engine. Mesin tersebut dapat mendorong pesawat hingga 2,2 Mach, alias 2.336 km per jam atau 2,2 kali kecepatan suara. Jarak jangkaunya mencapai 3.300 km dan radius tempurnya 1.500 km. Tentu bisa diperpanjang dengan drop tank dan air refueling. Kebetulan, sistem air refuelingnya cocok dengan tanker C-130B yang kita punya. Selama pilot kuat, bisa terbang dari Sabang sampai Merauke. Untuk persenjataannya, Mirage 2000 mempunyai sepasang kanon 30 mm Deva 554 revolver cannon dengan 125 peluru siap tembak di setiap kanonnya. Senjata lainnya dapat ditenteng dengan digantung pada 9 titik hardpoint yang tersedia. Untuk unguided rocket, yang diandalkan adalah Matra 68 rocket pods, yang mana dalam setiap POD-nya terdapat 18 roket tanpa kendali. Sedang untuk menghajar sasaran di darat, Mirage 2000 dapat menggunakan bom Mk82, rudal AM39 Exocet, dan sejumlah tipe laser guided bomb untuk penyerangan target dengan presisi tinggi. Khusus untuk Mirage 2000N milik Prancis, juga dapat mengangkut rudal jelajah berhulu ledak nuklir ASMPA. Tentu, versi ini tidak dijual bebas. Untuk rudal udara ke udara, Mirage 2000 mengandalkan rudal MBD Amica yang tersedia dalam varian inframerah seperti Sidewinder
dan varian aktif radar homing seperti Sparrow. Dengan mengandalkan data Link 16, rudal ini pernah diuji coba untuk menghantam sasaran drone target yang berada di belakang pesawat. Target tersebut dikunci oleh pesawat tempur lain dan ditembakkan oleh pesawat tempur lain lagi yang disimulasikan sedang dikejar oleh target. Selain itu, Mirage 2000 juga bisa membawa rudal Matra R550 Magic 2 dan Matra 530D Super. Dengan rudal Matra R550 Magic ini, Mirage 2000 Yunani pernah menembak jatuh sebuah F-16 milik Turki. Kisahnya begini, pada tanggal 8 Oktober 1996, sebuah Mirage 2000 milik Yunani menembak jatuh sebuah F-16D milik Turki di atas Laut Aegean dengan rudal Matra R550 Magic 2. Hal itu dilakukan karena F-16 Turki dianggap melanggar perbatasan Yunani di dekat Pulau Chios. Hasilnya, F-16 tersebut jatuh tertembak. Pilot F-16 tersebut tewas dan kopilotnya berhasil melontarkan diri dan diselamatkan oleh angkatan bersenjata Yunani. Sebelumnya, pada tahun 1986, Indonesia sebenarnya juga pernah nyaris membeli 8 unit Mirage 2000 dari Dassault untuk tender peremajaan pesawat tempur Skadron Udara 3 TNI AU. Namun hasil akhirnya, Indonesia ternyata memilih membeli 12 unit F-16AB dari General Dynamics Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya adalah adanya tawaran transfer of technology dalam bentuk offset pembuatan spare part F-16 senilai 35% dari nilai kontrak yang dikerjakan oleh IPTN. Bisa dibilang, Mirage 2000 adalah pesawat yang bagus dan cantik. Kemampuan manuvernya pun tidak kalah lincah dengan pesawat generasi keempat sejamannya, seperti F-16 dan MiG-29. Skadron Mirage 2000 milik Qatar yang mau dihibahkan ke Indonesia ini sampai sekarang masih menjadi kekuatan udara Qatar. Sebelumnya di 2016, India pernah bermaksud membeli skadron ini, namun batal. Jika sekarang ditawarkan kembali, bagaimana menurut teman-teman hobimiliter.com? Terima atau tidak? Pilih hibah atau beli?